sudahi saja podcast ini guys. Jadi kita sudahi sampai di sini. Syukurlah. Aku cuma aku nggak sebelum. Oke. Halo guys, welcome back to my podcast guys di channel Hamis Saputra guys. Kali ini saya akan mendatangkan tamu dari jauh guys. Dia pulang ke sini demi podcast saya guys. Kita langsung saja panggil Mas Faiz. Monggo Mas Faiz. Monggo. Bener om. Iya, monggo benalin. Ini kenapa nggak apa-apa? Gak apa-apa, ini aja saya kok nih. Oke guys. Mungkin di YouTube belum mengenal Mas Faiz ini guys, tapi di sini cukup terkenal ya guys. Itu seseorang blogger guys, mungkin di kalangan YouTube mungkin belum mengenal dia guys, tapi di sini dia memang cukup terkenal guys ya, karena dia itu pemain blogger ya guys, blogger. Jadi saya panggil di sini untuk berbagi pengalaman guys ya. Duduk sini aja mas, jodoh mau udah ngerti nih musuhan ya kan? Oke, Mas Faiz. Saya mau bertanya-tanya, yo, mejone ngene wong jenenge nggak modal guys ya. Saya mau bertanya banyak ini tentang Mas Faiz ya. Dari awal merintis karir di blogger, Mas. Dari awal Tahun berapa? 2007. Dari tahun 2007 ya? Tahun 2007 itu masih belum pakai AdSense, masih cuman bikin standar biasa. Cuman bikin belum pakai AdSense ya? Bukan, belum. Ya. Terus ya AdSense kan lahir tahun 2006. Pas tahun 2008 akhir itu mulai ngejar AdSense. Ya. Sampai tahun 2010 itu mulai turun karena mulai kerja dalam nyata lah. Yo kerja di lapangan yo. Lapangan. Kerja di lapangan, kalau kerja ning dunia internet ya. Dikatakan internet ya, dunia internet ya. Yo. Lah berarti di tahun 2007 sampai tahun 2010 itu sudah mendapatkan bayaran apa belum? Sudah mendapatkan bayaran. Kurang lebih sebulan itu paling enggak 2,7 ya. Berarti ini Mas Faiz, selama kan YouTube kan harus memenuhi target ya, kalau sekarang kan dari tahun 2000 berapa, 2016 ke atas mungkin itu kan harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kalau di blogger itu ada syaratnya nggak buat monetisasi atau buat bisa mendapatkan bayaran itu? Iya, syaratnya visitor lebih dari 200. Visitor lebih dari 200 per hari. Visitor itu apa sih mas? Saya nggak tahu mas. Pengunjung. Oh pengunjung ya, visit. Oh iya lali aku, aduh dancok tenan, aduh guyu berarti pengunjung 200 per hari itu selama berapa bulan itu mas? Tanpa batas. Intinya minimal sehari 200. Itu ya, untuk mencapai mendapatkan uang itu membutuhkan berapa lama sampai? Setahun baru lancar dapat. 1 tahun guys. Jadi gini mas, untuk bayaran pertama itu 2,7. Enggak, dia bayaran pertama masih 1.500.000. 1.500.000 ya. Berarti sistemnya itu kayak YouTube apa enggak sih? Syaratnya kalau misalnya bisa mengambil bayaran itu harus di angka sekian. Sama ya. Kalau YouTube kan minimal uang yang masuk itu harus 1,3 juta. Di blogger sama atau sama 1,3 juta? Sama ya. Berarti
dari pertama merintis blogger 2007 Sampai sampai 2007 kita masih bikinnya cuma buat main-main. buat main-main ya. Terus ngelirik AdSense, akhirnya daftarin itu mulai akhir 2008. 2008. Mulai ngejar target. Berarti dari awal sampean buat blogger itu udah tahu nanti akan dapat bayaran atau tidak? Udah tahu, cuman kita nggak menuju ke situ. Belum Masih iseng-iseng. masih dari sana. Berarti sama guys, kayak saya guys main YouTube tidak mengejar rupiah tapi saya mengejar dolar guys. Ya, dolar guys, tidak mengejar rupiah guys. Di tahun 2008 sudah baru mau ngelirik AdSense ya. Berarti di bayaran pertama itu tahun berapa mas? Tahun berapa? Tahun 2009. Tahun 2009 Maret. Maret. Oh, masih ingat guys dia guys karena ingatannya kuat ya, kental ya. Karena itu nggak bisa lupa mantan. Nggak bisa sampai mantan ya, aduh nanti saya tak tanya tentang dunia percintaan ya. Ini masalah blogger dulu nih saya mau tanya-tanya. Berarti kan 2009 baru menerima bayaran. 2009, 2010, 2011 itu gencar-gencarnya. Terus 2012 mulai nyusut. Mulai nyusut. Oh ya berarti kan 2010 11 itu masih gencar-gencarnya. Itu gaji kedepannya setelah gaji pertama itu sampai berapa itu? 78. 7.800.000 ya, 7.800.000. Ternyata main blogger dapat menghasilkan uang banyak juga ya guys. Berarti tahun 2007 itu mulai main-main blogger walaupun belum dapat AdSense. Itu pakai HP apa mas? Dulu Iya. Atau masih pakai HP ya kita ngetik pakainya Symbian. HP Symbian. Cuman untuk ngedit template-nya kan tetap perlu komputer. Perlu komputer. Iya. Di rumah tahun segitu sudah punya komputer atau pergi ke warnet? Warnet ya. Warnet murah guys. Kalau beli komputer mahal zaman 2007 itu pasti. Warnet berapa dulu? Per jam berapa itu? 2500. 2500 kedepannya dapat uang sampai 7 juta guys. 7 juta lebih lah. Cuman kan mulai ada modal sendiri pas tahun 2011. Oh ya mungkin nih saya masih penasaran. HP pertama itu HP apa yang bikin blogger itu? Mas, baik. Nokia tipenya 6 berapa ya, nomor berapa itu intinya yang klasik. Nokia klasik ya. Tapi 2007 juga Nokia mahal tapi kan nggak kayak sekarang bikin YouTube pakai Android ya, walaupun spek biasa murah harga 500-700 bisa bikin konten juga sih kalau YouTube. Kalau dulu kan HP segitu juga mahal. Berarti HP harga berapa itu? Berapa? Masih angka 2 juta. 2 jutaan lebih. 2 jutaan itu guys buat motivasi guys. Sekarang HP murah 700.000 bisa bikin konten YouTube. Ya kayak saya modalnya kan HP pinjem temen, itunya pinjem temen itu pinjem Bang Rido, kadang juga wifi juga ngapel dia. Sampai sekarang juga saya gitu. Tadi aja baru hotspotan. Berarti kan kemarin kan saya sudah berbincang di chat WhatsApp ya. Itu sampai dapat uang banyak segitu itu di tahun berapa mas? Tahun 2012 itu mulai naik, terus 2013 turun. Enggak, sebenarnya ada kasus juga. Kasus apa ini? Masalahnya Kita nggak main sendiri, ada tim. Oh ada timnya. Oh berarti kayak YouTube kan juga punya tim juga ya harus ya. Nah, kita punya tim personalnya 3 orang. Buat apa itu tim itu? Buat apa kalau bikin blogger kan? Kayaknya sih saya pikir sendiri bisa sih. Soalnya saya juga nggak tahu.
buat share, ini mau bikin konten ini, artikel ini saling bagi ya kan, kita saling dulu- dibagikan ke Iya. share ya. iya, kita dulu satu kos, tepatnya di Malang. Di Malang. Iya. Wih. Nah, 2007 di 2000 Malang. 2012 ya. 12. 12 di Malang. Bisa jauh banget ya. 2012 Itu di Malang itu ketemu tim itu secara online atau ketemu online. online. Oh berarti sesama blogger gitu ya? Iya. Akhirnya gabung. Pas gabung kan tahun itu ngekos Ngkos di Malang ya. ngekos di Malang. Akhirnya kan karena serumah kan kita saling terbuka. Ya. Ya, kadang satu laptop buat saling pinjem, kadang apa, jadi kan otomatis. Nah, salah satu di antara mereka itu ada yang nyana. Ada yang nyala. Iya. Jadi total uang yang udah dikumpulin itu nyampe 700 berapa, itu 3 orang, berarti 3 blogger. 700 apa ini? Sebenarnya maaf. 700 juta. 700 juta. 700 juta guys, anjing. Akhirnya itu yang hianat itu maksudnya mengambil uang atau gimana? dia ngambil uang, dia ngambil narik ya kan, dia tahu sandinya, Iya. tahu itunya, terus kabur. Maksudnya uang segitu banyak diambil semua atau disisain gitu? Enggak sama sekali nggak selesai. Anjay. Buat orang namanya siapa itu biar jelek dia namanya. Udah biarin aja, udah berlalu. Wih, katanya udah berlalu guys. Dia itu orangnya baik guys. Oke. 700 juta di tahun 2012. 700 juta. Buset. Gaji YouTube saya aja belum sampai segitu. Enggak, itu kan punya 3 orang. Oh, 3 orang. Punya 3 orang. Maksudnya kan setiap orang kan punya akun sendiri-sendiri, tapi saling tahu. Oh, sering tahu. Iya. Jadi di total buat 3 orang segitu. Sekitar 700 juta men. Nah, dia yang bawa kabur itu ya minimal itu paling kan selama bareng itu kurang lebih 7 bulan. 7 bulan 7 bulan bareng, 7 bulan bareng menghasilkan uang sekian. terus kabur salah satu yang kabur. Berarti yang teman yang satunya lagi itu gimana mas? Temannya Mas Faiz yang satunya yang juga kena, Ya mau gimana lagi, udah kabur. udah kabur ya. Berarti kan itu kan uang banyak. Ya Sempat dicari atau gimana? Itu sempat dicari nggak? enggak, Oh berarti dia pergi kabur bawa uang segitu, udah gitu aja gitu. udah. Waduh, sayang banget. Terus mikirnya kan gini, kita kerja dapat uang segitu nggak keluarin tenaga kan. Ya, oh berarti sangat mudah dicari, hilang aja, udah gitu aja gitu ya. Nah setelah itu, setelah 2012 itu uang itu dibawa kabur, masnya itu masih fokus sama blogger atau udah Enggak, di situ mulai ngedon. mulai apa? Mulai ngedon. Oh mulai itu, berarti sempat down juga ya. Terus itu kan satunya kan orang Probolinggo lah, satunya orang Medan. Ya, yang kabur yang di Medan. Oh ya, ya pastilah. Dia kan gini, Medan kan jauh, buat kabur juga enak. Tapi kan kalau misalnya Probolinggo kan dekat, mungkin dicari gampang ya. Dicari gampang. Kalau Medan jauh banget ya, dicari cuma juga. Tapi sebelumnya emang di perjanjian ketemu itu ya singkat ya, nggak terlalu mendalami kenal banget ya. Enggak. Kita perjanjian ketemu di Bali malah. Oh, perjanjian ketemu di Bali guys, tapi jadinya di Malang. Pindah-pindah. Soalnya kan kita refreshing juga nyari Tempat yang enak ya. Yang enak guys. Enak guys. Ya ampun, 700 juta loh, bukan 1 juta 2 juta anjir. Kira itu 700.000, ternyata 700 juta di tahun 2012 guys. Bayangin itu uang banyak banget guys. Jadi setelah itu down 2012. setelah itu down, masnya ngapain gitu? Masih lanjut blog juga atau gimana? Enggak. Setelah itu balik ke kampung.
balik ke kamu dengan tidak membawa uang spesial pun atau Ya masih ada alat-alat yang bisa dijual di Oh, iya. komputer. Akhirnya balik, pas balik mulai kerja nyata di lapangan. di lapangan. Nah setelah kerja di lapangan itu langsung masih main blogger lagi nggak? Enggak, sempat berhenti sampai 2016. Berarti 2016. Nah saat ini dari 2016 itu ke ini kan 2021 mau 2022. Dari 2016 itu masnya main blogger lagi, mulai lagi. Tapi udah tahu seluk beluknya kan jadinya lebih mudah ya. Ya kan setiap tahun kan setiap saat pasti ada perubahan. Apa algoritmanya Google kan pasti berubah-ubah. Bayar tentu saja. Di situ mulai ketinggalan kan. Iya. Dari 2016 mulai bikin fokus sampai 2017 itu mengajukan AdSense Terima. Nah penghasilan yang diterima baru itu berapa mas? masih kecil, belum tentu sebulan dapat. Belum sebulan dapat. Ya karena kita SEO-nya belum menguasai lagi sih kan. Iya. Tetap ada perubahan. Pembaruan SEO ya. Kayaknya sama YouTube juga. Lah masnya melirik YouTube atau enggak? Pas tahun 2019 pernah melirik. Punya channel juga berarti ini. Punya. Sudah monetisasi apa belum itu? Ya, Saya tahu. belum. Belum ya? Cuman kan pas waktu itu semangat berapa bulan udah kayaknya ngeditnya terlalu rumit. Ya emang sih. Ya tapi tentu saja kalau saya juga ya dikatakan ya saya kan fokusnya sama YouTube. Mungkin saya berpikir lebih mudah YouTube. Tapi kalau misalnya fokusnya sama blog juga ya mungkin katakanlah ya lebih mudah blog juga sih. Jadi ya mungkin punya jalur sendiri-sendiri sih kita. Tiap orang kan punya apa namanya keahlian sendiri yang masing-masing ya mungkin ya. Ya mungkin di bidang blogger tapi kalau blogger sampai 700 juta. Duh sayang banget 700 juta naik 2012. Itu cuan semua bukan koran guys. Buat yang kabur saya acungin ini. Fuck man. Ya saya mau tanya lagi nih mas. Berarti kan 2016 sampai 2018 sudah diterima lagi bayarannya ya pasti masuk ya? Pasti masuk. Terus saya mau tanya nih tentang dunia percintaan atau masih ada terusan lagi tentang blogger tadi mau blogger udah sekian ya. Tentang dunia percintaan ini masnya udah nikah atau belum? Saya tanya udah nikah masih jomblo atau coba. Untuk saya itu nih masih single ya. Single bukan lajang lagi ya. Single sama lajang bedanya apa? Single sendiri, lajang juga sendiri. Lajang udah. Lajang berarti belum pernah berhubungan. Oh ya, lajang berarti belum pernah menikah. Tapi kalau single udah nikah tapi sekarang single. Loh, kenapa itu? Boleh tanya nggak ini? Ini sih memang privasi sih, tapi boleh tanya nggak? Kenapa? Nggak boleh. Boleh nggak tanya saya? Jadi pas tahun 2017 ya. yaitu pacaran sama orang Bumayu. Ini maksudnya saya tanya kayak gini, boleh nggak ini? Boleh. Nanti kan ada pelajarannya Oh, ada pelajarannya. Oke, ada pelajarannya guys. Buat yang masih jomblo-jomblo. Oh ya, 2017 Itu pacaran sama orang Bumayu. Pacaran sama orang Bumiayu ya terus Brebes. Nah, si orang Bumayu itu ternyata dia selingkuh. Itu udah nikah apa belum itu posisinya? Belum, Masih pacaran ya? masih pacaran. Iya terus Selingkuh sama temennya. Ya ternyata temannya itu udah punya cewek. sudah punya pacar juga. Iya. Iya. Nah, itu pacarnya si cowok itu. Iya. Dulu saling chat, saling curhat kan, masalahnya gini, ini awalnya begini. Curhat sama siapa itu? Sama saya. Oh berarti kayak gini. Kita sama-sama korban. Ya berarti kayak gini. Pacarnya mas
Pak Is ini selingkuh sama temennya, terus temennya itu punya pacar, dia itu sering curhat sama Mas Faiz. Jadi kayak gini ya. Bulat. Terus akhirnya saling chat. Nah, kan otomatis kan mereka kan udah ketahuan semua. Iya, akhirnya udah ketahuan ya. saya sama yang orang bunganya itu bubar. Ya, si ceweknya Cowok yang iya, sama pacarnya Mas juga bubar. Iya, tapi mereka berlanjut berdua. ya, yang ceweknya Mas Linggo itu berlanjut berdua. Iya. Terus yang cowoknya pacarnya ini bubar, sampai juga bubar. Terusan Akhirnya karena chat sering nanya Curhat, ya. awalnya sih ya kita sama-sama bodo amat. Iya. Awalnya curhat-curhatan doang sih ya. Terus pas tahun 2019 itu kalau nggak salah September awal bulan tanggal 1 itu pas lagi gencar-gencarnya masih bikin konten YouTube. Masih bikin YouTube. Nah, dia nanya kabar, gimana kabarnya. Akhirnya saya tanya balik, dia sekarang posisinya kerja di Tangerang, tapi nggak betah. Karena mau balik terus tak tawarin kerja. Ini di sini ada kerjaan ya lumayan enak kalau mau. Kerja apa itu Mas itu? Di toko. Di toko. Karena dia kan kerjanya kan PRT kan ibaratnya selalu siap. Iya. Nah, dia tawarin, dia bilangnya nggak mau pulang. Terus pas nyampe rumah, Pulangnya kemana itu maksudnya? si ceweknya itu orang Banyumas. Banyumas. Akhirnya dia pulang. Pas pulang di rumah ternyata dijodohin. Akhirnya dia hubungin, nanya soal kerjaan masih ada nggak? Masih kalau mau, padahal dalam hati udah nggak ada kerjaannya. Oh, tapi Masnya bilangnya masih ada gitu. Iya. Kita bukan motis ya, cuman karena kita mikirnya paling ini nanya doang kan, rata-rata kan begitu. Oh, berarti paling nanya doang, nggak mungkin dia cari kerjaan beneran mungkin ya. Iya. Pas tanggal 3-nya dia bilang, Mas ini beneran mau berangkat. Ya saya masih tetap nggak percaya kan. Iya. Orang kita belum kenal. Iya. Nggak kenal, ketemu juga belum pernah. Akhirnya Berarti cewek yang tadi itu yang cowoknya selingkuh sama pacar Mas apa bukan sih? bukan. Beda lagi. Oh iya, beda lagi. Sorry guys. Maksudnya kan itu kan tadi kan mantannya cowok yang selingkuh sama Iya. pacar saya. Oh yang tadi. Iya. Iya. Karena saling curhat, ya akhirnya dia nanya kerjaan gitu. Berarti masih cewek yang sama. Iya. Oh iya, masih cewek yang sama guys. Terus pas dia kalau nggak salah jam 3 pagi Jam 3 pagi. dia nelpon, Mas sudah di Jakarta Selatan. Kaget kan? Dikirain cuma nanya-nanya doang. Oh, berarti kayak gini. Mungkin biar saya perjelas ya. Tadinya cuma nanya, kirain Mas Pais itu dia itu cuma nanya, tapi jam 3 pagi dia nelpon katanya sudah sampai Tangerang. Jakarta. Udah sampai Jakarta. Masnya kaget pastilah. Kaget dong. Lu Kan beneran datang. Lu dia beneran datang gitu kan? Iya. Pas yaudah cek posisi di mana, dia servok terminal ya kan, jemput. Pas jemput beneran bingung kan. Iya. Ini anak orang mau dibawa kemana? Ya kan tentunya kan nggak boleh satu kos juga ya. Ya Tapi ternyata satu kos. itu satu kos, tapi kan gini, dia ngekos. Ya kan ditanyain, masih saudara lah, tanyain sama sama iya. punya kos ya. Iya masih saudara lah. Dia tidur di situ, saya pergi ke rumah teman. Berarti dia tidur bareng. Ya enggak lah. Berarti dia tidur di situ, Masnya tidur di rumah teman, di kos teman. Iya. Kenapa nggak tidur satu kos aja ya? Kalau saya mungkin tidur satu kos guys. terus Terus pas udah tak bawa ke kos, saya ke tempat kosan teman.
akhirnya sambil mikir kan ini mau dibawa kemana, ya kerjaan nggak ada. Akhirnya pagi jam sekitar habis subuh langsung tuh buka OLX nyari kerjaan, gilalah ada. OLX cari kerja. OLX itu apa sih mas? Toko bagus, awalnya dulu toko bagus, sekarang Berarti OLX juga ini ya cari karyawan juga ya? nah pas sudah buka ketemu akhirnya ya udah kita masukin ke sana. Dia Gilalah hari ini ini masuk. iya langsung masuk kerja. Kok enak banget cari kerja ya? Ngono, dikabari telepon datang besok pagi dapat kerja. Saya cari kerja di mana-mana ya, udah nggak ketemu-temu. Kan udah jalannya begitu. Terus sehari 2 hari sebulan dia bertahan di kerjaannya juga dapat mes. Nah dapat mes akhirnya karena sering kita ajak jalan ya lengket. Ya, Akhirnya kita nggak ada kesepakatan jadian gitu iya. Berarti Akhirnya- nggak ada kata-kata mau nggak jadi pacar saya gitu? Nggak. Nggak ada ya? Orang ngomong sayang juga enggak. Terus akhirnya punya rasa ya udah kita janjian nikah karena dia waktu itu umurnya masih 16 tahun. Ya nikahnya sirih. Oh. Berarti nikah siri itu tidak tahu di rumah masnya nikah apa belum, itu orang tuh nggak tahu ya? Yang tahu cuman keluarga perempuan. Keluarga mas nggak tahu. Taunya tahun kemarin baru, berarti udah di Jakarta lama balik baru tahu. Nikah siri. Berarti masnya Ke Banyumas. nikah di sana. Iya. Oh berarti intinya itu si cewek itu pergi dari Banyumas kan dijodohin dia nggak mau. Nggak mau. Terus dia minta kerjaan sama mas, dia datang ke Jakarta, terus di sana kerja, terus intinya ya sampai nikah lah gitu ya. Terus gimana mas? Kelanjutannya gimana? Pas udah nikah Mas, suaranya digini sih, soalnya nggak ada mic di sini, nggak ada mic-nya. kan berjalan setahun, Ya, 2 tahun, akhirnya dia ngomong mau kerja di Semarang. nggak. Ini saya mau dengar cerita ini. Masnya nikah di orang tua si cewek di sana lah, di intinya itu di Semarang ya. Iya. Masnya bawa pulang ke sini itu orang tua mas itu gimana? Ya sebelum bawa pulang Ngabarin. ya mau ininya si cewek udah nikah tapi nggak sini. Berarti aku wis nikah tapi nikah sini ngono. Lah orang tua mas itu kaget apa enggak sih? Nah, kaget Nah ya makanya kan. kan secara diam-diam menghanyutkan. Terus nikah sendiri di sana. Terusan kan otomatis kan pernah dibawa pulang ke sini nggak? Ke rumah orang tua mas itu pernah dibawa pulang? Ya Pulang. setelah ngabarin orang tua tahu ya bawa pulang. kita sering bawa balik. Bawa balik. Iya. Nah itu udah punya anak apa belum mas? Belum Sampai sekarang belum. ya nggak sampai sekarang sih, sampai tahun kemarin Oh berarti udah ini udah. pisahan. Berarti kan pas awal tahun 2021 2021. nah ya dia nggak tak ajak ke Jakarta, dia pengen di rumah dulu di kampung di Banyumas. Iya. Terus- Banyumas jauh loh mas. Ya lumayan. Lumayan. Banyuwangi sih, lu jauh. Banyumas ya, terus gimana mas? Terus tahun 2000 tanggal 9 Iya. saya kan berangkat ke Jakarta Tanggal 9 dari Januari Januari. tahun kemarin. Tahun ini Tahun ini 2021 Iya. ke Jakarta. Jakarta dari Banyumas ke sini. Akhirnya dia nggak lama pengen ikut kerja ibunya kan di Semarang. Malang. Pas dia udah berangkat ke ibunya, akhirnya
ya bantu kerja ibunya bikin bakso, jualan bakso kan ibunya. Akhirnya nggak betah, pengen bukan nggak betah sih, dia katanya pengen nyari referensi biar ada pengalaman lain. Akhirnya pindah ke toko baju. Di mana itu, di Semarang juga? Masih di sekitar Semarang. Nah pas di toko baju itu dia punya kenalan cewek tapi Punya teman lah, teman. Iya. Ya teman cewek. karena sama-sama karyawan dia kenalan. Akhirnya si cewek itu ngajak keluar dari kerjaan. Nah, Berarti di toko baju itu ngajak keluar kerja, itu mau kerja cari lain atau gimana? pas sudah keluar dia diajak kerja di bar. Di bar karaoke atau ya bar Intinya klub malam. klub malam cowok. Terus gimana nih mas tuh mas? Ya kan awalnya kan dia ngabarin, Mas mau kerja ikut sini, ikut si temennya Iya. di bar. Otomatis kan karena saya nggak tahu kan bar itu apa, gimana kehidupannya gimana, Iya. ya sok-sok aja. Intinya dia bilangnya cuma melayani pembeli minuman. Oh iya. Ya kita pikirnya nggak bisa macam-macam dong ya. Iya. Akhirnya Posisi ini masnya di Jakarta ya? di Jakarta. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Terus 3 hari 7 hari baru tahu kan, nanya teman kehidupan bar itu gimana. Itu tanya teman mas atau tanya istri? Enggak, tanya teman. Kalau tanya istri, penjelasan istri ya kerjanya cuma melayani minuman. Iya berarti ngambil minuman ya terserah. Iya, ibaratnya iya. Dalam pikirannya kayak orang jualan di kafe-kafe gitu. Oh iya berarti tidak ada berpikir menjorong ke hal-hal yang buruk. Ya susah mas. Terus pas nanya ke teman kehidupan bar itu gini mas, di bar Ya. itu melayani orang minum. Nah dia di dalam bar itu sebagai apa? Tanyain apa, sebagai RC atau sebagai apa? Iya. Ya terus karena saya itu tanya ke anaknya, kamu di bar posisinya sebagai apa? Ya sebagai RC. LC itu kan Kayak Iya. pemandu lagu. pemandu lagu ya. Iya, terus saya nanya ke teman lagi, RC itu apa? Nanya RC itu biasanya sambil nemenin orang minum, sambil nyanyi. Ya dia bebas di dalam ruangan itu bebas. Baru itu saya tahu Ya kan di dalam ruangan kan nggak tahu ya mau berbuat apa juga nggak tahu kan, nggak kelihatan juga ya. Akhirnya tak desek tak tanya, dia ngaku udah suntik KB. Terus ya bukan cuma nyanyi doang, ya dipegang ya intinya ya begitulah. Dia jawab apa adanya gitu. Iya, dia akhirnya ngaku sendiri. Ya ini maksudnya saya masukin konten ini, pertanyaan kayak gini saya boleh upload apa kayak ini? Iya, yang penting kan kita nggak nyebut namanya. Iya. Jadi nggak ada. Nggak masuk buat sampean sendiri nih. Ini kan kayaknya terlalu privasi juga sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih. Gak apa ya? Ya, coba lanjut aja mas. Saya aja sendiri ini ya apa ya, ikut cengang hatinya ya. Sakit ya ngono ya jengkel loh. Perasaan sama pasti jengkel kan ya. Ya meledak. Nah setelah di Ya, sampai ngapain? tanya ya ngapain gitu. Akhirnya tak kasih 2 pilihan. Nggak langsung tak suruh pergi, nggak. Tetap kita nyari jalan kebaiknya gimana. Ya. Tak kasih 2 pilihan antara keluar. Ya saya masih sanggup nutupin atau bertahan tapi bubar. Dia milih bertahan di sana daripada Milih Mas Pak ini. ya udah sekian saja. Nah maksudnya tidak ada kata talak atau gimana itu nggak ada langsung udah ya. Berarti kan sampai saat ini belum ada status cerai atau oh iya kan tadi kan nikah siri ya, nggak negara ya, berarti nggak perlu kata mengurus, ada cerai itu nggak ada ya. Yang intinya ya aslinya pas bulan itu sebulan lagi kita baru mau akad resmi.
sebulan lagi mau akad resmi, mau KUA negara ya, Iya. status nikah negara begitu. Oh yes, karena durasi juga kita sudahi saja podcast ini guys ya, yang buat kata-kata buat saya, buat Mas Paisi, terima kasih dan semoga cepet nikah, langgeng juga sampai ke depannya. Amin. Terima kasih ya Mas ya. Iya. Mas Ed. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di podcastnya